Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mohon izin pada pagi hari ini kami akan menyampaikan eh, hasil dari tugas yang bertemakan tentang intrinsic toxicity and or side effect of herb abnormal therapeutic dose. Sebagai gambaran awal, di mana di sini kami menyampaikan yaitu tentang neurotoxicity atau reason for herb neurotoxicity, di mana neurotoxicity ini adalah suatu zat alami atau campuran yang dapat mengganggu aktivitas baik dari susunan saraf pusat maupun susunan saraf perifer. Adapun pengganggunya di sini ada beberapa. Yang pertama adalah intrinsic toxicity of herb, di mana toksisitas tanaman obat dan produk obat herbal yang berkaitan erat dengan keberadaan senyawa bioaktif dalam tanaman tersebut. Di mana tujuannya di sini adalah untuk mengetahui efek toksik yang sekaligus mengetahui derajat amannya. Sebagai contoh di sini adalah vincristin. Vincristin sebagai agen anti kanker yang mempunyai efek samping neuropati perifer dan efek toksik kerusakan kardiovaskuler. Ini berdasarkan Esperanza Heradon et al. 2021. Contoh berikutnya yaitu adalah graviola yang dikenal dengan sebagai Annona muricata dari Annonaceae, di mana aktivitas anti kankernya dapat menyebabkan degenerasi saraf dan penyakit Parkinson berdasarkan Mongham dan Tausit 2015 dan Reddy et al. 2018. Kemudian faktor pengganggu yang lainnya di sini adalah heavy metal kontaminan dan organik kontaminan. Heavy metal kontaminan di sini dicontohkan adalah semacam ada logam berat yang umumnya ada arsen, kadmium, merkuri, ada juga Pb, berdasarkan Bolan et al. 2017. Untuk organik kontaminannya di sini dicontohkan adalah pestisida, contohnya adalah DDT atau dichlorodibenzyl trichloroethan, dan DDD, yaitu diklorodibenyl dichloroethan berdasarkan Saban et al. 2018. Di mana di sini kami mengutipnya secara keseluruhan tentang neurotoksi ini ada pada Dinis Agrawal 2021 tentang medicinal herb and fungi halaman 253. Selanjutnya ini adalah vinca alkaloid, yaitu ada vincristin pada vinca rosea, di mana gambar pertama ini adalah tentang schematic representation of neurotoxic and neuroprotective, di mana di sini neuroprotection ini ada dari phytochemical dan medical plant dan medical plant. Kemudian neurotoxicity di sini pertama adalah mitosis inhibitor, yang salah satu contohnya adalah vinca alkaloid, di mana berdasarkan tubulin binding agent. Mitosis inhibitor ini adalah senyawa aktif yang menghambat mitosis atau menghambat pembelahan sel, di mana tubulis binding agent dari vinca alkaloid adalah mikrotubulus, adalah struktur dinamis yang terdiri dari heterodimer alfa beta tubulin yang penting dalam pembelahan sel dan merupakan target penting untuk obat kanker. Dengan literatur di sini kami menggunakan Dinis Agrawal 2021, yaitu Medical Herb and Fungi halaman 143. Selanjutnya di sini ada standardization of herbal raw material, di mana herbal salah satu atau tanaman, langkah pertama di sini adalah kita harus melakukan standarisasi. Berkenaan dengan standarisasi ini akan meminimalkan bahkan meniadakan zat-zat yang mengganggu atau zat-zat yang toksik. Di mana sebagai contoh di sini ada foreign matter, kemudian ada C4 maker, kemudian radioaktif kontaminan, kemudian microbial account, kemudian heavy metal kontaminan, dan pesticide residual. Dari semuanya ini bila memenuhi persyaratan maka akan mendapatkan ekstrak yang bagus atau yang sesuai dengan persyaratan. Foreign matter ini adalah bebas dari benda asing. Benda asingnya semacam serangga, tanah, batu, dan cemaran hewan. Kita ketahui bahwasanya kalau ada serangga yang ikut dalam simplisat tersebut, maka akan dapat
mengakibatkan toksik ataupun berdampak efek samping yang tidak diinginkan. Kemudian C4 marker ini adalah ciri penanda senyawa aktif atau tidak aktif untuk menjamin kualitas, di mana C marker ini dapat digunakan sebagai acuan eee, penanda yang spesifik baik itu senyawa aktif maupun yang tidak aktif. Apabila muncul senyawa markernya itu, maka ini dapat digunakan untuk pengolahan ataupun eee, penyusunan lebih lanjut. Tetapi kalau ada marker yang tidak aktif ini maka bisa kita hentikan. Kemudian ada radioaktif kontaminan. Di sini apabila tanaman tersebut atau simplicia tersebut berada di kawasan industri, maka ini adalah rentan kontaminan radioaktif. Kemudian microbial account. Di sini perlu kita ketahui pada saat pemanenan, kemudian pengolahan dan produksi ini dihindari adanya aflatoksin. Sehingga nanti simplis tersebut atau aroma tersebut benar-benar sesuai standar dan mendapatkan metabolit sekunder yang diinginkan. Kemudian heavy metal kontaminan. Heavy metal kontaminan ini ada cemaran dari lingkungan industri. Cemarannya meliputi logam-logam berat, antaranya adalah Pb, Hg, CD atau kadmium dan arsen. Kemudian reduce atau sisa pestisida dalam mengurangi serangga jamur atau kapang. Ini biasanya digunakan pada saat simplicia atau tanaman tersebut proses tumbuh kembang. Sehingga misalkan perlu daun yang tumbuh sesuai yang diinginkan, tumbuh subur, daunnya berbentuk halus dan tidak ada lubang-lubang dari eee eee, bekas makanan serangga atau serangga yang masuk, maka kita menggunakan pestisida untuk menguranginya. Tetapi pestisida yang menempel di situ akan menyebabkan kontaminasi. Kemudian untuk review artikel pada toxicity vincristin pada Vincarus kami menggunakan beberapa artikel. Ada kurang lebih 6 artikel yang sesuai dengan di slide. Kemudian sebagai outline pada review artikel kami di sini adalah yang pertama adalah pendahuluan, kemudian kedua bahan dan metode, ketiga dosis, dan keempat kesimpulan serta rekomendasi. Sebagai pendahuluan bahwasannya tanaman obat tradisional di sini kita harapkan atau harus memenuhi 3 persyaratan secara komprehensif atau secara umum, yaitu ada quality, safety, dan efikasi. Kita jamin kualitasnya, kita bisa menjamin keamanannya, kita menjamin efektivitasnya. Sebagai contoh adalah tapak doro atau tapak darah, yaitu Cantharanthus rosea. Di mana di sini kita tidak lupa untuk melihat efek toksik atau efek sampingnya. Ini berdasarkan Siswo Sudarsono tahun 1982. Tapak doro ini umumnya dikenal dalam pengobatan tradisional dalam menurunkan kadar glukosa darah. Namun pada pemeriksaan selanjutnya ternyata menunjukkan adanya aktivitas anti kanker sesuai dengan literatur di Lingga L tahun 2005. Komponen anti kanker yang dikandungnya yaitu ada beberapa alkaloid seperti vinblastin, vincristin, leurosin, vincadiolin, leurodisin, dan katarin berdasarkan Lingga L 2005. Zat aktif dalam daun tapak darah yang berfungsi sebagai anti kanker salah satunya adalah vincristin sesuai dengan Voye 1985. Untuk toxicity vincristin sebagai bahan dan metode sesuai dengan jurnal yang kami review, yaitu menggunakan tikus dengan bobot rata-rata 250 sampai 300 gram dari Harlan iberica Barcelona, Spanyol. Kemudian kita kondisikan lingkungannya yang terkontrol dengan suhu 20 derajat dengan kelembapan 60%. Di sini dibagi dengan 2 kelompok, diberi 0,9 norma salin atau natrium klorida dan vincristin 1000 mikrogram per kilogram secara intraperitoneal, kurang lebih 5 hari dan diistirahatkan 2 hari. Volume injeksi maksimum di sini yang diberikan pada hewan adalah 0,5 ml. Dosis vincristin akhirnya adalah 1 mg per kilogram. Determina square of vincristin
treatment dibuat dua kelompok, sequalane-salin dan sequalane-vincristine. Toxicity vincristine yaitu adalah vincristine. Vincristine ini adalah agen anti kanker yang efektif untuk mengobati leukemia, limfoma, dan tumor padat lainnya. Tetapi efek samping dari vincristine yang lebih terkenal termasuk depresi sumsum tulang, hipoandremia, neuropati perifer, dan gangguan pencernaan. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, kerusakan kardiovaskuler juga telah dijelaskan selama perawatan vincristine sesuai dengan jurnal yang diteliti di Esperanza Heradon et al. 2021 tentang cardiovascular toxicity induced by chronic vincristine treatment. Namun, toksisitas vaskuler yang diinduksi oleh vincristine sedikit dipelajari atau yang masih sedikit diteliti. Sehingga dari Esperanza tahun 2021 ini penelitiannya bertujuan untuk mengevaluasi apakah perubahan ini tetap ada setelah penangguhan pengobatan kemoterapi atau sequel dan kemungkinan mekanisme yang terlibat dalam kerusakan vaskuler ini. Dari hasil penelitian Esperanza Heradon et al. 2021 untuk dosis toxicity vincristine. Seperti gambar yang tertera di slide ini, di mana dosis vincristine yang lebih tinggi daripada yang digunakan dalam penelitian ini adalah dosis kumulatifnya 1,5 mg per kilogram. Penulis telah mengamati kerusakan degeneratif dan nekrosis miokard setelah pengobatan dengan antitumor. Bahwa toksisitas vincristine tergantung antara lain pada konsentrasi dan durasi pemaparan. Ini sejalan dengan Said and Simberido tahun 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa toksisitas kardiovaskuler yang disebabkan oleh vincristine bersifat sementara. Dia menghilang setelah penghentian pengobatannya. Sehingga dapat disimpulkan pada toxicity vincristine, pengobatan kronis dengan vincristine menyebabkan perubahan fungsional pada fungsi vaskuler dari konduktansi dan resistensi pembuluh darah dan perubahan ekspresi TNF-alfa, ENOS, INOS, dan koneksin 43 dalam jaringan kardiovaskuler berimplikasi toksisitas langsung selama pengobatannya. Tetapi perubahan fungsional ini bersifat sementara dan menghilang setelah penangguhan pengobatannya. Berdasarkan penelitian Esperanza Heradon et al. Tahun 2021, cardiovascular toxicity induced by chronic vincristine treatment. Kemudian untuk dosis vincristine dengan literatur atau artikel dari Selby Burnett et al. 2021 dengan judul Vincristine Dosing, Drug Exposure, and Therapeutic Drug Monitoring in Neonat and Infant Cancer Patient. Di mana dosis vincristine di sini bahan dan metodenya yang pertama pasien yang memenuhi syarat adalah mereka yang berusia kurang dari 21 tahun yang menerima vincristine sebagai bagian dari kemoterapi standar untuk berbagai jenis kanker. Pasien diharuskan memiliki kateter vena sentral untuk memfasilitasi pengumpulan sampel darah secara berurutan untuk analisis farmakokinetik dan laju filtrasi glomerulusnya lebih dari 60 ml per menit atau 1,73 meter persegi. Vincristine dosis yang diberikan sebagai infus bolus pendek dengan dosis 0,02 sampai 0,05 mg per kilogram pada bayi atau 0,75 sampai 1,5 mg pada dewasa. Dan bayi berusia kurang dari 1 tahun atau kurang 12 kilo dan dosis 1,5 mg per persegi dengan pembatasan dosis 2 mg. Untuk dosis terapi vincristine dari jurnal Selby Burnett et al. 2021 dengan judul Vincristine Dosing Drug Exposure and Therapeutic Drug Monitoring in Neonat and Infant Cancer Patient, di mana dosis kurang dari 0,05 mg tidak boleh digunakan pada pasien neonatus dan bayi karena di sini resikonya tinggi pasien mengalami paparan obat yang berpotensi suboptimal sesuai dengan gambar yang ada di samping.
Target terapi yang disarankan yaitu adalah 0,05 sampai dengan 0,10 miligram per kilogram dengan nilai AUC 0,78 miligram per kilo. Adapun nilai AUC ini adalah menggambarkan jumlah obat aktif yang mencapai sirkulasi sistemik, di mana penurunan nilai AUC ini dapat berdampak pada efektivitas obat sehingga perlu dilakukan pemantauan efektivitas dari terapi yang diberikan. Sehingga di sini dapat disimpulkan untuk dosis vincristine sesuai dengan artikel Selby Barnett et al. 2021, vincristine dosing drug exposure and therapeutic drug monitoring in neonate and infant intervention. Seperti gambar di sini, dosisnya kurang dari 0,05 mg per kilogram dan tidak boleh digunakan pada pasien neonatus bayi baru lahir karena resiko tinggi pasien mengalami paparan obat yang berpotensi suboptimal. Pemantauan obat terapeutik pada neonatus dan bayi didukung oleh data yang dihasilkan dengan target terapeutik yang disarankan yaitu 50-10 mikrogram L per H. Sehingga di sini kami menyimpulkan secara keseluruhan dari artikel-artikel baik dosis toksik dan dosis terapeutiknya. Yang pertama yaitu toksisitas. Ini adalah suatu keadaan yang menandakan adanya efek toksik atau racun yang terdapat pada bahan obat, sediaan dosis tunggal atau campuran. Shabana 2006 dan therapeutic ring dose ini adalah rentang dosis terapeutik yang menekankan pentingnya batas keamanan di antara dosis yang diperlukan untuk efek obat yang diinginkan dan dosis yang menghasilkan efek samping yang tidak diinginkan yang berpotensi berbahaya dalam menentukan kegunaan obat sesuai dengan Chevrolet Selby 2008. Sehingga dosis toksik dari vincristine, dosis kumulatifnya adalah 1,5 mg per kilogram, telah terjadi kerusakan degeneratif dan nekrosis miokard setelah pengobatan dengan vincristine. Untuk dosis terapi dari vincristine yaitu dosisnya adalah kurang dari 0,05 mg per kilogram, tidak boleh digunakan yang disarankan adalah 50-100 mikrogram. Adapun faktor yang mempengaruhi toksisitas antara lain meliputi cemaran bahan baku, konsentrasi dan durasi pemaparan. Untuk rekomendasi yang kami berikan atau kami sampaikan menurut pemahaman kami di sini adalah yang pertama, kita harus melakukan standarisasi dan jaminan bahan baku agar terciptanya 3 tadi itu adalah efikasi, safety, dan quality. Sehingga tanaman tersebut, sumber tersebut dapat memberikan efek terapi yang diinginkan sesuai dengan kandungan metabolit sekunder. Kemudian pengendalian kadar vincristine, kemudian menerapkan quality konsistensi, kemudian pertimbangannya di sini ada senyawa lain yang dapat meredam efek toksik dari vincristine. Jadi diharapkan kemungkinan ada senyawa lain yang mampu meredam efek toksik dari vincristine seperti dalam teori dari SEES yaitu Side Effect Eliminating Substance, di mana SEES ini adalah adanya zat atau zat penyerta selain zat utama dalam bahan tumbuhan, di mana ini yang mampu mengurangi atau menghilangkan efek toksik dan efek samping yang ditimbulkan oleh zat utama. Ini berdasarkan Imade Oka 2016 dan Lestari 2008. Dan perlu diketahui dosis toksik dari suatu ekstrak ini bukan dari single compound. Ini beberapa jurnal yang kami gunakan dalam mereview dan ada 2 handbook yaitu Medicinal Herb and Fungi dan Encyclopedia Clinical Trial. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon saran masukan dari teman-teman semuanya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan kami pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.